Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Ini merupakan materi kelas 6 semester 1. Kadi 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kita akan bahas pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Proses perkembangbiakan generatif memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan berasal dari hewan jantan atau pejantan, sedangkan sel kelamin betina berasal dari hewan betina. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Terdapat 3 macam cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu yang pertama bertelur atau nama lainnya ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Ovipar itu berasal dari kata ovum yang berarti telur. Sel telur betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan pejantan. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi sigot. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Ciri ovipar yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Ini contoh gambar ayam yang sedang mengerami telurnya. Kemudian setelah beberapa saat, kalau ayam itu mengerami selama 21 hari, maka dia akan menetas. Kemudian lahirlah beberapa makhluk hidup baru yang menyerupai induknya. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur: kura-kura, burung, ada buaya, bebek, terus angsa, cicak, tokek, kupu-kupu, semut, kecoa, katak, dan ikan. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh internal maupun di luar tubuh, namanya eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk. Contohnya seperti ayam ini, di telurnya sudah ada spermanya di dalam. Kemudian kalau pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk, seperti pada ikan. Jadi ikan bertelur, kemudian sel spermanya dari pejantan baru bertemu. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Sebenarnya hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur, namun telur tidak dibungkus oleh cangkang dan tidak dikeluarkan dari tubuhnya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya, dalam rahim induknya, baru kemudian dilahirkan. Itulah yang disebut masa mengandung. Setiap hewan masa mengandungnya nanti berbeda-beda. Ciri vivipar yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim,
dan kelenjar susu menyusui anaknya biasanya memiliki rambut. Ini contoh atau gambar sapi yang sedang melahirkan. Jadi keluar dari induknya sudah berwujud seperti induknya. Jadi misalkan dia kakinya 4 seperti itu. Kalau yang ayam tadi kan bentuknya telur. Ini sapi yang sedang menyusui. Ini terkadang kalau anaknya terlalu besar maka harus dibantu oleh manusia. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau beranak: kucing, sapi, kambing, ada gajah, kuda, zebra, kijang, jerapah, harimau, singa, kelelawar, orangutan, ikan paus, ikan lumba-lumba itu juga melahirkan walaupun dia hidup di air. Yang ketiga yaitu bertelur melahirkan atau nama lainnya ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini juga akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Namun yang membedakan, karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Jadi di dalam tubuhnya ini sudah mengandung calon anak. Jadi begitu nanti dikeluarkan, telur langsung akan menetas. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar antara lain kadal, ular buah, ular sanca, bunglon, iguana, salamander, kuda laut, ikan pari. Kita lanjutkan ke bagian yang B, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau istilah yang paling mudahnya adalah tidak melalui masa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi menjadi 3, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Tunas. Cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan bentuk tunas pada tubuhnya. Contohnya adalah hidra. Jadi ini nanti hidra dewasa, kemudian akan muncul atau tumbuh tunas, terus tunas mulai dewasa. Setelah dewasa dia melepaskan diri sehingga membentuk individu baru lagi. Yang kedua adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan membelah diri dilakukan oleh hewan bersel 1. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali inti sel hewan bersel 1 akan membelah diri menjadi 2 bagian. Pembelahan 2 bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contohnya adalah amoeba, protozoa, dan paramecium.
ini amoeba. Dari satu inti sel kemudian dia akan membelah menjadi 2, dan begitu seterusnya dia juga akan membelah. Ini protozoa, ini paramecium. Yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya adalah cacing pipih atau nama lainnya planaria dan bintang laut. Ini contoh gambaran proses dari fragmentasi atau memotong tubuhnya. Ini satu cacing, kemudian dia akan memotong bagian kepala, bagian tubuh, terus akan menjadi 3 individu baru. Jadi ini nanti misalkan ini bagian kepala, dia akan muncul atau tumbuh dengan sendirinya. Kemudian bagian tubuh akan muncul kepala dan bagian bawah, begitu seterusnya. Ini juga bintang laut juga demikian. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga video ini bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.